Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Dalam pelajaran kita telah sampai pada surat pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang ketiga. Di episode sebelumnya, di pasal yang kedua, Rasul Paulus berbicara tentang cara untuk berkhotbah. Dan tema khotbah, Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Kita juga belajar bahwa manusia duniawi yang tidak dilahirkan dari Allah tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena ia menganggapnya sebagai sebuah kebodohan. Tetapi manusia rohani yang lahir dari Tuhan dan berjalan menurut Roh Kudus dan dimotivasi oleh Roh Kudus bisa membedakan segalanya. Hari ini kita akan belajar bersama pasal 3. Siapkan Alkitab Anda dan ikuti pelajaran bersama kami. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, setiap hari Senin kita terbiasa membaca beberapa pesan yang kita terima dari pemirsa terkasih melalui email info@semuakitabsuci.com atau komentar yang kami telah terima dari halaman kami di Facebook. Kami menerima pesan dari seorang teman bernama Hana Janora, di mana dia berkata, "Aku belum pernah mencicipi makanan rohani ini sebelumnya. Betapa agung dan kaya firman-Mu Tuhanku, betapa terpuaskannya." Ini perkataan yang sangat bagus. Anda, saudara-saudara kami yang terkasih adalah berkat yang nyata bagi kami. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memakai Anda untuk mengenyangkan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini pertama kalinya saya memahami ayat-ayat ini. Terima kasih kepada Tuhan karena menggunakan program ini sebagai saluran untuk menjangkau semua orang. Kami juga menyambut Anda dan pertanyaan serta permohonan-permohonan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami. Ada pesan lain yang berisi pertanyaan. Dia berkata, "Selamat malam. Menurut waktu dia menulis surat itu, saya punya pertanyaan, ketika gereja diangkat, Tuhan Yesus Kristus membawa orang percaya. Apakah mereka semua orang Kristen, atau apakah ada orang Kristen sejati dan yang lain tidak? Apakah mereka seperti orang yang pergi ke gereja hanya pada hari Minggu, tetapi ciri-ciri Kristus tidak terlihat dalam hidup mereka? Apa yang bisa kita sebutkan tentang mereka?" Maafkan, saya tinggal di Swiss dan kami tidak memiliki banyak gereja berbahasa Arab untuk membantu kami. Apa yang bisa kami jawab, Dr. Farid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bacakan 2 ayat dari awal Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 12. Memberitahu kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jawaban atas pertanyaan saudara kita, siapakah orang-orang yang beriman? Mereka adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Ini berarti bahwa perubahan terjadi dalam hidup dan mereka menerima hidup baru dari Tuhan. Jadi, merekalah yang menerima Kristus di dalam hidup mereka. Menerima artinya mengambil keputusan secara sukarela. Tapi mungkin ada orang yang Kristen hanya dari namanya atau ke gereja, namun belum pernah mengalami ini. Jadi ketika Kristus datang untuk menjemput orang percaya, dia hanya menjemput mereka yang menerima dia. Tentu. Kita akan masuk ke pasal 3, saya akan membacakan beberapa ayat. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi.
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah kamu manusia duniawi? Di sini dia mengklasifikasikan orang-orang beriman, yang satu duniawi, yang lain rohani. Bagaimana cara membedakan yang duniawi dari yang rohani atau sebaliknya? Kita mengidentifikasi di episode sebelumnya bahwa duniawi adalah orang percaya. Dan Roh Kudus berdiam di dalam dia, tetapi dia tidak dipimpin atau tidak berjalan oleh roh. Sayangnya, yang begitu jelas dalam hidupnya adalah daging. Daging berarti entitas yang Dan rusak. mengatakan daging saya tidak bermaksud daging dan darah. Sebab di dalam Alkitab ada banyak arti kata daging. Artinya daging dan darah bukan itu maksudnya di sini. Di sini ya berarti sifat berdosa yang ada pada setiap manusia dan berlanjut bahkan setelah kita beriman. Apa ciri-ciri manusia duniawi ini? Dia secara rohani masih bayi. Karena itu dia memberitahu mereka, saya tidak dapat berbicara pada Anda sebagai orang-orang rohani, Tetapi sebagai duniawi. sebagaimana bayi di Sebagaimana dalam bayi. Kristus. Dan ketika kita baca di Perjanjian Baru, kita tahu bahwa ada masa kanak-kanak alami yang tidak salah. Karena ini adalah fase pertama menuju pertumbuhan. Iya. Dan ada masa kecil yang sakit. Apa masa kecil yang dapat diterima secara alami? Masa kanak-kanak alami adalah ketika orang menerima Kristus. Mereka tetap untuk sementara menjadi bayi yang hanya membutuhkan susu murni. Seperti bayi yang baru lahir, Ya ingin air ingin susu yang akan air murni. susu yang murni. Dan juga dalam surat Yohanes yang pertama pasal 2, dia membagi semua orang percaya sebagai keluarga Allah menjadi anak-anak kecil yang tumbuh menjadi pemuda dan tumbuh lebih menjadi laki-laki atau ayah. Tahap pertama adalah anak kecil ini tidaklah salah. Tetapi masa kanak-kanak yang sakit adalah seperti orang-orang Korintus dan kasus lainnya. Orang yang telah bersama Kristus selama bertahun-tahun tetapi tidak tumbuh. Ada 3 alasan yang jelas dalam perjanjian baru yang menghambat pertumbuhan orang percaya dan menyebabkan dia menjadi orang Apa duniawi. saja? Alasan pertama di sini dalam surat ini adalah ketika perbuatan daging yaitu sifat yang lama mengendalikan orang-orang percaya ini. Itu yang dia katakan kepada mereka, ada iri hati, perselisihan, dan perpecahan. Di mana hal ini seharusnya? Hal-hal seperti itu seharusnya tidak terlihat. Mereka harus dihukum, tapi mereka melepaskannya. Jika setiap orang percaya oleh roh tidak mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, dia akan berjalan di dalam daging. Tindakan dan perbuatannya akan bersifat duniawi. Ini adalah salah satu jenis. Kita membaca tipe kedua dalam Efesus 4. Jenis orang percaya yang tidak menikmati semua karunia yang telah diberikan Kristus kepada gerejanya. Ya. Jadi mereka tetap anak-anak. Apa karakteristik mereka? Mereka diombang-ambingkan. Oleh rupa-rupa angin. Pengajaran oleh permainan palsu manusia. Orang-orang beriman ini mempercayai ajaran tersebut dan menerimanya untuk beberapa waktu. Kemudian mereka meninggalkannya setelah beberapa saat mengadopsi ajaran baru. Dan mereka terus melakukan ini lagi dan lagi. Baik stabilitas maupun akar. Karena mereka tidak menikmati semua karunia yang Kristus berikan. Tipe ketiga, mereka yang berpegang teguh pada agama duniawi dengan ritual dan juga peraturannya. Kita membaca tentang mereka dalam Ibrani 5. Ditinjau dari sudut waktu dan sudah seharusnya menjadi pengajar. Itu berarti Anda telah berada dalam iman untuk waktu yang lama. Kau masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mengapa? Karena susu adalah untuk bayi. Makanan padat untuk mereka yang cukup umur. Ya, apa masalah orang Ibrani? Mereka adalah orang Yahudi dan memiliki ritual dan doktrin Yudaisme. Mereka percaya kepada Kristus, tapi mereka masih terikat pada Yudaisme. Inilah 3 alasannya, 3 alasan yang sampai hari ini menghalangi orang percaya untuk tumbuh dan dilepaskan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Silakan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ku menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita di pasal 3 dari surat pertama kepada jemaat di Korintus.
Dalam ayat 5 kita membaca, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jelas di sini bahwa dia berbicara tentang peran Paulus dan Apolos. Mereka memperkenalkan diri dalam rangka bekerja sama dengan Tuhan. Apa yang mereka coba katakan? Paulus membahas masalah pembagian dan kita tahu sebelumnya bahwa mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berkata, kami mengikuti hamba ini. Yang lain mengatakan kami mengejar pelayan itu dan agar tidak mempermalukan para hamba Korintus dengan menyebut nama, Paulus menempatkan dirinya dan Apolos sebagai model atau mengganti nama para pelayan ini dengan namanya dan siapa namanya Apolos. Jadi dia bertanya kepada mereka siapakah Paulus dan siapakah Apolos. Kemudian dia menyajikan gambar yang indah sambil berkata pelayan-pelayan. Kata pelayan dalam asal Yunani berarti dia bekerja di bawah pengawasan tuannya. Jadi jika Anda mau mengerti, kami hanyalah seorang pelayan. Tuhan kami yang mengarahkan dan setiap orang memiliki peran spesifiknya. Saya menanam. Seolah-olah dia membajak ladang dan menanam benih. Kemudian Apolos mengunjungi Korintus dan menyirami benih itu. Dia mengatakan bahwa nikmat pertumbuhan tanaman itu bukan karena aku dan juga bukan karena Tuhanlah yang Apolos. memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kemudian dia mengatakan ayat indah yang baru saja Anda baca. Di ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ini berlaku dan dimulai saat Paulus dan Apolos ketika mereka mendirikan sebuah gereja. Mereka Benar? meletakkan fondasinya. Mereka meletakkan fondasinya. Ini juga bisa berlaku untuk semua pelayan yang melayani. Ungkapan kawan sekerja Allah dalam terjemahan lain adalah kami bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan adalah pemilik proyek. Proyek ini mungkin sebuah ladang. Kita semua melihat ladang, tidak ada yang bekerja sendirian. Tapi Anda menemukan kelompok. Ya, Tidak ada yang mengatakan saya lebih baik karena mereka semua akan memanen pada akhirnya. Atau contoh yang lebih banyak kita lihat saat ini adalah sebuah bangunan. Yang satu membawa besi, yang lain membawa semen. Lalu seseorang membuat adonan dan yang lain memperbaiki jendela. Semua bekerja di dalam gedung. Pada akhirnya bangunan itu dibangun dengan baik. ketika dia berbicara Ya. tentang sebuah bangunan, dia berbicara tentang fondasi dan bangunan. Benar. Dia berkata bahwa fondasinya sudah diletakkan, yaitu Kristus, Benar. tapi peran hamba adalah membangun. Dan katanya ada bahan untuk membangun. Kita ingin memahami apakah bahan-bahan ini. Paulus meletakkan dasar karena dialah yang memberitakannya. Jadi dia berkata tidak ada yang datang untuk meletakkan fondasi lain. Fondasi sudah Ini adalah diletakkan. tahap apostolik. Meletakkan fondasi. Terutama di Korintus. Tidak ada meletakkan yang lain karena Yesus Kristus adalah fondasinya. Kemudian beberapa guru lain mengikuti Paulus, mereka dibagi menjadi 2 kelompok guru. Kelompok pertama meletakkan emas, perak, dan batu mulia. Batu mulia bukan berarti berlian dan rubi, tetapi berarti marmer, benda-benda yang digunakan di dalam bangunan. Kelompok lain meletakkan kayu dan jerami. Apa yang dimaksud
dengan emas, perak, dan batu mulia, ini adalah ajaran yang membangun orang percaya dan tinggal selamanya. Apa yang dimaksud kayu, rumput kering, dan jerami? Ini juga ajaran tetapi tidak membangun orang percaya. Mereka mungkin cerita, teologi sosial, masalah sosial, tetapi mereka tidak akan benar-benar membangun. Di gedung ini ada material yang buruk dan yang kaya, tetapi hari Tuhan akan menyatakan materi dan keasliannya. Hari apakah itu? Tahta Kristus. Hari berdiri di hadapan tahta Kristus. Hari berdiri di hadapan tata Kristus. Kita akan menuju ke hadirin untuk menjawab pertanyaan. Saudara Farid mengacu pada tahta Kristus. Bisakah kita tahu lebih banyak tentang apa itu? Anda menyebutkan tahta Kristus. Apa yang dimaksud dengan tahta Kristus? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Kita harus tahu bahwa semua orang beriman setelah masuk surga akan berdiri di hadapan tahta Kristus agar kehidupan mereka lalu dievaluasi. Tahta Kristus juga disebut dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah bima. Kata bima mengacu pada kursi tempat duduk wisata Olimpiade kuno untuk memiliki semua pemain sebelum mereka untuk memberikan mereka apa? Penghargaan dan hadiah. Jadi idenya bukanlah bahwa kita akan dihakimi atas dosa-dosa kita. Ini bukanlah pengadilan yang menghakimi. Perbuatan yang dievaluasi Ini untuk mengevaluasi upah. untuk mendapatkan upah. Untuk mendapatkan upah. Jadi Paulus di sini berbicara tentang para hamba yang mengajar. Bagian ini mengacu pada para hamba yang mengajarkan firman Tuhan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya, Ini berarti bahwa setiap orang yang berdiri di gereja untuk mengajar tidak boleh lupa bahwa suatu hari dia akan berdiri untuk memberikan pertanggungjawaban atas ajarannya. Apakah ajaran saya benar-benar bertahan untuk membangun orang lain, membawa orang percaya lebih dekat kepada Kristus? Atau apakah itu membuat mereka tetap baik atau sebaliknya membuat mereka mundur? Jika ajaran itu berharga, guru atau pelayan akan mendapatkan upah. Tapi jika itu tidak ternilai harganya, dia akan kehilangan pahala. Tetapi dia tidak akan kehilangan keselamatannya. jadi orang percaya berdasarkan karya Kristus di kayu salib pasti masuk surga. Benar, sempurna, Tetapi upahnya adalah untuk pekerjaan dan pelayanannya kepada Tuhan. benar, Mengenai masalah upah, seorang percaya mungkin dicabut pahalanya, tetapi tidak dari surga. mustahil. Benar. Karena tahta Kristus sudah ada di surga. Maka Benar. mustahil setelah orang beriman masuk surga itu, Kristus memberitahu seseorang pergilah ke neraka. Pengajian di sini sama sekali bukan tentang itu. Ini adalah kursi penghargaan. Kursi hadiah. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Apa yang dimaksud dengan bait Allah dan hubungannya dengan orang beriman? Kata-kata ini disebutkan dalam surat ini sebanyak 2 kali. Sekali untuk semua orang percaya karena mereka dianggap sebagai tubuh Kristus, di mana Allah berdiam di dalam mereka oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita akan melihatnya di pasal 6 dalam kaitannya dengan setiap orang percaya secara individual. Setiap tubuh orang percaya secara individu adalah bait suci, tempat tinggal Roh Kudus. Izinkan saya membaca ayat 18 dan 19, kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 18 dan ayat 19 pasal ini yang baru saja kita dengar kurang jelas. Itu sulit dimengerti, kami ingin mendapatkan penjelasan lagi. Mohon jelaskan 2 ayat ini, Dr. Farid. Ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri.
Kita akan berbicara tentang 2 poin. Apakah mereka? Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Ini juga terkait dengan dia yang membangun di atas fondasi atau gurunya. Jadi, dia ingin mengatakan, berhati-hatilah. Jangan sampai guru bergantung dalam pengajarannya pada teknik atau kefasihan retorisnya atau kemampuannya yang meyakinkan. Orang-orang yang menggantungkan pesannya pada karisma atau kefasihan cara Atau bicaranya. penampilan dari fisik mereka. Jangan pernah berpikir Anda akan menyelamatkan orang dengan cara itu. Penonton mungkin terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jadi orang mungkin memberitahu pembicara yang retoris, sangat fasih, atau yang menarik secara terlihat fisik, luar biasa. Seperti orang Amerika akan berkata, wow, orang itu mungkin menipu dirinya sendiri. Dia mungkin berpikir dia telah mempengaruhi orang dengan caranya. Jadi di sini dia memberitahunya hati-hati, sangat mudah bagi ego untuk menipu pelayan manapun. Karena itu dia butuh untuk berhati-hati. Kemudian dia berkata, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, Biarlah ia. biarlah ia menjadi bodoh. Bodoh di sini bukan berarti bahwa dia mengatakan sangat bodoh. Tidak. Itu berarti mengetahui kebenaran tentang dirinya sendiri sebagaimana Allah melihatnya. Menanggalkan efek yang menempatkannya dalam bingkai hikmat manusia dan datang di hadapan Tuhan dengan kelemahannya. Memeriksa dirinya sendiri di depan cermin Tuhan dan di bawah lampu penyelidikan Allah. Kemudian dia akan menemukan bahwa dia tidak memiliki potensi diri. Ayat 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, apakah Paulus atau Apolos atau Kefas atau dunia atau hidup atau mati. Atau hal-hal yang sekarang atau yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Dan kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Apa maksudnya ini? Dia ingin mengatakan pesan yang sangat membesarkan hati. Masalah mereka adalah bahwa mereka membanggakan pemimpin mereka. Jadi dia berkata kepada mereka, mari kita mulai dari para rasul. Apakah Anda membanggakan rasul-rasul ini atau Anda berterima kasih kepada Tuhan karena masing-masing bermanfaat bagi Anda sebagai orang percaya? Dan dia mulai menghitung segalanya untuk mereka. Segala sesuatu adalah milikmu, artinya milikmu untuk keuntungan Anda. Untuk keuntungan Anda dan baik. Keuntungan Anda. Kemudian dia menyebutkan sekelompok hal yang disebut oleh salah satu penafsir Alkitab, meja kepemilikan yang lahir dari Allah. Lihatlah betapa hebatnya meja yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, apa yang diwakili oleh ketiganya? Upah. Ya, Paulus mewakili penginjil, Apolos mewakili guru, Kefas mewakili pendeta, jadi ketiganya penting. Maka dunia adalah untuk Anda. Tuhan membuat para penguasa yang menjalankan dunia melayani kita untuk kebaikan kita. Untuk keuntungan Untuk kita. keuntungan kita. Atau hidup atau mati. Jika kita hidup, hidup untuk Tuhan. Jika kita menikmati hidup, melayani Tuhan dalam hidup ini. Dan jika dia mengizinkan kita mati, dia akan membawa kita ke sana. Baik waktu sekarang, itulah yang kita nikmati sekarang, maupun waktu yang akan datang. Berkat dan warisan kita, semua adalah milikmu. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana semua hal menjadi milik kita? Dia berkata, perhatikan, Anda adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Ini adalah tautan yang luar biasa. Untuk siapa hidup Anda? Untuk Kristus. Untuk siapakah Kristus? Untuk Allah. Allah telah memberikan segalanya kepada Kristus. Dan karena Anda adalah milik Kristus, jadi melalui Kristus, Semuanya Anda telah menjadi milik memiliki kita. segalanya. Betapa indahnya. Tuhan berkati, kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Kita belajar bahwa Rasul Paulus berbicara dengan Korintus sebagai orang percaya duniawi. Bagaimanakah kita dapat membedakan orang percaya duniawi dan rohani? Kita memahami bahwa orang percaya duniawi adalah bayi rohani. Dia bukan anak-anak dalam arti alami ketika dia baru saja menerima Tuhan Yesus, tapi dia masih anak-anak meskipun dia telah beriman selama bertahun-tahun. Kita memahami bahwa ada 3 alasan di balik itu, entah dia menghakimi perbuatan daging, dia berada di bawah kendali perbuatan daging atau sifat lama, atau dia terombang-ambing atau terbawa oleh setiap angin pengajaran karena dia tidak menikmati karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada gereja. Kadang-kadang dia menjadi yakin dengan beberapa ajaran lalu mengikuti ajaran lainnya, lalu dia berpegang teguh pada ritual agama. Tepat, terima kasih. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kamu adalah bait Allah. Apakah arti ungkapan bait Allah? Ungkapan bait Allah disebutkan 2 kali dalam 1 Korintus. Pertama kali pada pasal ini.
Di sini maksudnya adalah semua orang percaya adalah satu tubuh di mana Allah berdiam oleh Roh Kudus. Yang kedua di pasal 6. Maksudnya setiap orang secara individu adalah bait Allah, Roh Kudus berdiam di dalam dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Mudah-mudahan. Pemirsa terkasih, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah daging. Karnal berarti bayi yang tidak bisa memeriksa diri mereka sendiri. Penuh iri hati, perselisihan, perpecahan, ini adalah tanda-tanda ketidakdewasaan. Tetapi ada standar besar yang harus kita ketahui untuk mencapai keadaan kesempurnaan. Itu adalah standar kendali Roh Kudus dan kepemimpinannya kepada kita. Saat kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin kita dan mengajari kita arti cinta dan penghargaan, kerendahan hati dan penyangkalan diri, Kristus bertindak sebagai model bagi kita dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa kita. Alkitab berkata bahwa Kristus membuat dirinya tidak terkenal. Alkitab mengatakan dia bahkan tidak menyenangkan dirinya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa dia memberikan dirinya sendiri. Dan Alkitab menyajikan dia sebagai teladan untuk memberi. Kita ingat kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Roh Kudus mengajar kita untuk menjadi peniru Kristus. Meniru Kristus adalah hidup dari diri sendiri dan pergi untuk kebutuhan-kebutuhan orang lain. Hanya dengan demikian, kita bisa menjadi rohani dan dapat melangkah keluar dari siklus kekanak-kanakan, masa kecil yang selalu egois. Jika Anda ingin bertumbuh secara rohani, berikan Roh Kudus ruang untuk bekerja dalam hidup Anda. Dia akan menanamkan pada Anda keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan episode hari ini, apa yang Anda ketahui tentang tahta Kristus? Pertanyaan episode hari ini, apa yang Anda ketahui tentang tahta Yesus Kristus? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا فعنادي قد أذاقني العنا فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.